Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi tentang pencemaran lingkungan untuk kelas 7 pada mata pelajaran IPA terpadu. Sesungguhnya manusia mempunyai peranan dalam pembentukan dan perusakan ekosistem. Pembentukan ekosistem buatan, misalnya pembentukan danau, waduk, perkotaan, bendungan, dan lain-lainnya. Sebaliknya, eksploitasi sumber daya alam oleh manusia juga akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Untuk itu, kita akan membahas tentang aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis penyebab kerusakan. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar, kegiatan yang kedua adalah kegiatan industri, yang ketiga kegiatan rumah tangga, keempat penggunaan kendaraan bermotor, dan yang kelima pertanian dan peternakan. Kita mulai dari penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Hutan merupakan salah satu bentuk ekosistem darat yang kaya akan tumbuhan dan satwa. Namun, kadang-kadang keberadaan hutan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan, namun terjadi perubahan. Yang pertama, terjadinya kerusakan ekosistem, di mana fungsi hutan yang untuk mempertahankan siklus oksigen, karbon dioksida, dan air menjadi berubah. Kemudian yang kedua, terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan, di mana eksploitasi hutan yaitu adanya pembakaran hutan, penggundulan hutan yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu, yang ketiga perlunya diadakannya reboisasi, di mana sebelum itu perlu adanya memahamkan manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. Kemudian penebangan dan penanaman kembali harus seimbang, dan penghijauan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pencemaran lingkungan, di mana kita mengenal ada beberapa macam pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Untuk pencemaran air, pada pencemaran air sesungguhnya terjadi karena masuknya pencemar atau polutan ke lingkungan air. Polutan berasal dari limbah-limbah, dan limbah-limbah digolongkan menjadi dua golongan, yaitu satu, air limbah domestik dari kegiatan rumah tangga seperti deterjen, kemudian yang kedua, air limbah non-domestik yang bersumber dari kegiatan industri-industri pertambangan, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Untuk itu, ada beberapa dampak dari pencemaran air, yaitu satu, timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Kemudian kedua, terjadinya perubahan derajat keasaman atau yang kita kenal dengan pH. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan warna, bau, dan rasa, di mana syarat untuk dimanfaatkan oleh manusia, air haruslah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian yang keempat adalah eutrofikasi, yaitu munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Berikutnya, bagaimana kita untuk mengatasi polusi air? Maka ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan. Ketiga, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Dan yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Berikutnya kita masuk ke pencemaran tanah. Pada pencemaran tanah ada beberapa bahan pencemar atau polutan tanah yang kita akan bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah polutan biodegradable
atau polutan yang dapat diuraikan secara alami seperti sisa hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah polutan non-biodegradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan secara alami, seperti pestisida, logam, plastik, dan kaleng. Ada beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kemudian yang kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Yang ketiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. Yang keenam, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang ketujuh, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah. Berikutnya kita masuk ke pencemaran udara. Ada beberapa dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah rusaknya lapisan ozon, karena bereaksinya dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC atau klorofluorokarbon yang banyak digunakan pada AC, kemudian lemari es, parfum, cat, pestisida. Kemudian yang dampak kedua adalah pemanasan global, di mana terjadinya peningkatan kandungan gas-gas pencemar di udara, seperti karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global atau adanya peningkatan suhu bumi. Kemudian yang ketiga adalah hujan asam, di mana pH yang diperkenankan pada air adalah kurang dari 5,6. Hujan asam terjadi bila oksida belerang dan oksida nitrogen bereaksi dengan O2 atau oksigen di udara. Maka dia akan membentuk asam kuat ketika juga bereaksi dengan H2O atau air. Uap air di udara akan bereaksi dengan oksida tersebut, kemudian ketika jatuh ke bumi terbentuk hujan asam. Kemudian dampak yang keempat adalah pengaruh pada tubuh, yaitu pada mata akan berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Kemudian pada hidung, di mana tenggorokan, paru-paru akan terjadi iritasi. Kemudian pada jantung akan terjadi lemahnya jantung karena sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen karena banyaknya karbon monoksida atau CO. Dan berikutnya pengaruh kepada otak, di mana otak akan melemah fungsi karena kadar oksigen yang berkurang. Selanjutnya, bagaimana kita mengatasi pencemaran udara? Ada 8 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lokalisasi kawasan industri. Yang kedua, tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. Kemudian yang keempat, membuat taman kota dan jalur hijau. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang keenam, mengharuskan pabrik yang menghasilkan gas pencemar untuk memasang filter gas. Kemudian yang ketujuh, mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Dan yang kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Suara bising dapat berasal dari suara mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel atau dB, di mana sumber suara yang lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia.
Sumber suara yang yang antara 80 sampai 90 desibel akan menghilangkan pendengaran selama beberapa jam. Berikutnya, sumber suara yang lebih dari 120 desibel akan membuat telinga menjadi sakit. Dan berikutnya, sumber suara yang lebih dari 180 desibel akan menyebabkan kematian. Berikutnya, ada beberapa upaya penanggulangan pencemaran suara, yaitu yang pertama, membuat dinding kedap suara. Kemudian yang kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Kemudian yang ketiga, mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Dan yang terakhir, yang keempat, para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Demikian pencemaran lingkungan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.